Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan mulai perkuliahan kita mengenai analisis laporan keuangan ya. Jadi selama 1 semester ke depan kita nanti akan belajar bagaimana kita akan mereview laporan keuangan dari sudut pandang analis. Nah, hari ini kita baru akan masuk perkenalan mengenai tinjauan menyeluruh bagaimana proses analisis dari laporan keuangan. Tetap semangat belajar ya. Mohon maaf. Nah, di sini saya menggunakan sumber referensi dari Subramaniam dan John J. Wald mengenai financial statement analysis. Nah, kita akan melakukan overview tinjauan umum mengenai analisis laporan keuangan pada siang hari ini. Nah, sebelum kita masuk dalam bagaimana sih langkah-langkah ataupun proses dalam melakukan analisis laporan keuangan, kita mulai dari analisis bisnis. Nah, analisis bisnis ini digunakan untuk mengevaluasi prospek dari perusahaan. Prospek itu berarti potensi yang dimiliki oleh sebuah bisnis atau perusahaan di masa yang akan datang. Nah, yang kedua adalah evaluasi risiko. Risiko itu adalah kemungkinan dari kegagalan. Kalau di sini prospek, potensi, kalau di sini risiko atau kegagalan. Nah, kita akan melakukan evaluasi kedua hal ini, baik prospek maupun resiko yang mungkin dihadapi oleh sebuah bisnis. Nah, tujuannya apa? Dari kedua kegiatan ini, baik mengevaluasi prospek ataupun evaluasi resiko, kita akan bisa membuat keputusan bisnis. Siapakah yang membuat keputusan bisnis? Pembuat keputusan bisnis ini yaitu investor dari ekuitas, kemudian kreditur, manajer, kemudian analis untuk kegiatan merger dan akuisisi. Jadi manajemen keuangan ya, biasanya manajer keuangan ya, untuk pengambilan keputusan apakah perusahaan itu sebaiknya di merger ataukah ada perusahaan yang sebaiknya diakuisisi. Terus kemudian eksternal auditor eksternal biasanya dia akan mengevaluasi bisnis ini untuk menilai risiko inheren dari sebuah perusahaan. Kemudian ada direktur, kemudian regulator, dalam artian ini adalah pemerintah untuk menganalisis risiko bisnis suatu bidang sehingga bisa diambil keputusan. Terus kemudian karyawannya dan serikat kerja ini juga perlu mengevaluasi bisnis. Kenapa? Oh, misalkan bisnisnya lagi baik, berarti mereka berhak untuk menuntut kenaikan gaji misalkan. Oh, ternyata bisnisnya lagi lesu. Kalau lagi lesu menuntut kenaikan gaji kan itu tidak mungkin. Jadi ini untuk pengambilan keputusan bagi para karyawan itu seperti apa. Lanjut, yang terakhir adalah lawyers, ini pengacara, misalkan ada sesuatu yang terkait dengan hukum dari proses analisis bisnis itu. Nah, selanjutnya sumber informasi dari kegiatan proses analisis bisnis di sini kita bisa mencari informasi itu ada dari dua sumber ya, baik yang kuantitatif maupun yang kualitatif. Nah, untuk kuantitatif di sini kita bisa memperoleh informasi itu dari mana? Dari laporan keuangan. Kemudian statistik industri, ini biasanya ada. Terus indikator ekonomi kayak inflasi, terus kemudian suku bunga secara internasional atau suku bunga BI misalkan. Terus kemudian
file regulasi, ketentuan mengenai perpajakan atau apapun itu bisa diambil untuk sumber analisis informasi, analisis bisnis. Kemudian ada laporan perdagangan, ini biasanya data dari BPS dan lain-lain. Nah, bagaimana dengan sumber kualitatif? Untuk sumber kualitatif, kita bisa memperolehnya dari diskusi manajemen, analisis dan diskusi manajemen. Ini diperoleh dari mana? Biasanya dalam laporan tahunan perusahaan, itu di samping menyajikan laporan keuangan, juga disampaikan paparan mengenai analisis dan diskusi manajemen. Terus kemudian ini surat dari manajemen, press release ada di mana? Biasanya info-info tentang perusahaan yang dirilis oleh humas, bagian humas perusahaan. Kemudian financial press, kemudian bisa juga dilihat dari visi misinya organisasi, bisa dilihat dari websitenya perusahaan. Jadi semua informasi itu akan kita gabungkan, baik informasi yang bersifat kuantitatif ataupun kualitatif untuk menganalisis bisnis perusahaan. Nah, di sini ada beberapa jenis untuk analisis bisnis. Nah, di sini ada beberapa jenis ya, ada analisis ekuitas, kemudian untuk negosiasi pekerja, untuk pandangan direktur, kemudian untuk auditor eksternal, kemudian keputusan untuk merger, akuisisi ataupun divestasi, terus kemudian manajemen keuangan, regulation, ini untuk penentuan kebijakan, kemudian pengendalian manajemen, kemudian analisis kredit. Jadi ada beberapa jenis dari analisis bisnis. Nah, terus kemudian selanjutnya di sini untuk analisis kredit. Analisis kredit itu lebih condongnya adalah kepada kreditor. Kreditor di sini ada dua jenis dari kreditor. Yang pertama itu adalah kreditor untuk utang dagang. Utang dagang itu berarti pinjaman kita kepada pemasok, ataupun bukan utang dagang seperti utang jangka panjang. Kalau di sini posisinya itu untuk membeli barang atau jasa, biasanya lebih banyaknya dalam jangka pendek. Terus kemudian dia juga ketika mengambil kredit dari pemasok ini juga menghadapi risiko yang terkandung kalau misalkan ada kegagalan likuiditas. Terus kemudian biasanya suku bunganya disampaikan secara implisit. Contohnya apa? 2/10 N30 seperti itu. Nah, sedangkan untuk kreditor bukan dagang, biasanya ini misalkan utang bank, utang hipotek. Nah, ini digunakan untuk menghasilkan pendanaan perusahaan secara jangka panjang. Nah, biasanya suku bunganya mengikuti suku bunga pasar. Jadi tidak jarang sekali yang ditentukan secara flat seperti itu. Nah, untuk analisis kredit, jadi itu sebenarnya untuk kepercayaan kredit. Kepercayaan kredit yang seperti apa? Yaitu kemampuan untuk memenuhi perjanjian kredit. Nah, tujuannya adalah untuk meminimalkan resiko. Jadi, di sini bagaimana caranya meminimalkan resiko? Kita akan menganalisis dari dua aspek. Yang pertama adalah likuiditasnya, yang kedua adalah solvabilitasnya. Likuiditas itu merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka
pendek. Nah, di sini fokusnya pada apa? Pada arus kas yang sekarang. Terus kemudian lihat current aset, aset lancar, kemudian kewajiban lancar. Terus kemudian likuiditas asetnya. Jadi, kita akan lihat misalkan pos dari laporan posisi keuangan itu fokus kepada segala sesuatu yang lancar. Baik pada sisi aset ataupun dari sisi kewajiban itu kita akan mempertimbangkan yang bagian lancar. Nah, sedangkan solvabilitas adalah kemampuan untuk memenuhi utang jangka panjang. Fokusnya di sini adalah untuk profitabilitas jangka panjang. Kenapa? Karena ketika perusahaan ini bisa menghasilkan profit atau keuntungan, maka dia akan bisa membayarkan utangnya. Nah, di sini kita juga akan fokus capital structure, yaitu struktur dari aktivitas pendanaannya. Apakah lebih banyak didanai dari utang ataukah lebih banyak didanai dari ekuitas? Kalau posisinya lebih banyak didanai dari ekuitas, maka posisi perusahaan akan lebih aman dibandingkan perusahaan yang menggunakan pendanaan dari utang secara mayoritas. Seperti itu. Nah, terus kemudian selanjutnya tadi ada analisis bisnis, kemudian analisis kredit, dilanjutkan dengan analisis ekuitas. Nah, kalau analisis kredit tadi fokus pada resikonya, menurunkan resikonya, maka analisis ekuitas ini lebih fokus kepada potensi yang dimiliki oleh perusahaan. Walaupun dia juga bermaksud untuk meminimalkan resiko, tapi dia juga fokus pada untuk upside. Jadi itu fokus untuk meningkatkan potensi yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi dia akan mengoptimalkan potensi dari perusahaan. Nah, di sini untuk analisis ekuitas itu ada dua seperti kita kenal dalam pasar saham. Ketika kita mau membeli saham itu kita akan menggunakan dua teknik analisis. Yang pertama itu analisis teknikal, yang kedua adalah analisis fundamental. Nah, analisis teknikal itu kita melihat pergerakan harga pasar saham. Jadi kita akan melihat grafik naik turunnya, terus kemudian kita akan memprediksi pergerakannya. Kalau ini trennya naik, terus kemungkinan naik lagi, apa besok mau turun, seperti itu. Nah, namun di sini kita tidak bisa secara awam hanya melihat grafiknya saja naik, oh besok pasti naik, seperti itu. Ini sangat berisiko juga kalau kita tidak familiar terhadap proses analisis menggunakan chart atau grafik harga saham harian. Nah, biasanya akan lebih aman jika ini dikombinasikan dengan analisis fundamental. Untuk analisis fundamental, seorang investor akan memutuskan membeli saham atau tidak itu berdasarkan nilai intrinsiknya. Bagaimana kita melihat nilai intrinsik? Jadi, kita tidak berpatokan pada harga pasar saham seperti analisis teknikal, tapi lebih untuk menginterpretasikan faktor-faktor yang ada dalam perusahaan. Jadi, misalkan kita akan menganalisis perusahaan tambang. Pertama, kita lihat kondisi ekonominya mendukung nggak untuk perusahaan tambang. Terus yang kedua, dari sisi industri, misalkan rata-rata industri ROI-nya perusahaan tambang 4%. Oh, perusahaan itu bagaimana? Oh, ternyata dia 7%. Berarti kan di atas rata-rata industri, berarti semakin bagus. Baru kita lihat dari perusahaan, laporan keuangannya bagaimana? Kita akan melakukan analisis rasionya. Rasionya bagaimana? Rasionya bagus atau tidak? Terus kemudian, jadi kita lebih mencari data dan informasi yang terkait
dengan perusahaan, baik dari sisi ekonomi secara umum, level industri, kemudian pada level perusahaan. Ini untuk menentukan nilai intrinsiknya. Misalkan nilai intrinsik dari perusahaan 5.000, ternyata harga sahamnya 4.000, berarti kita baru memutuskan beli. Kenapa? Nilai pasar lebih rendah daripada nilai intrinsik. Berarti ada sesuatu yang sebenarnya perusahaan itu potensial, tapi belum ditangkap informasinya itu oleh investor lainnya. Nah, selanjutnya dari penjelasan tadi kita bisa menggambarkan hubungan antara analisis bisnis, kemudian analisis kredit, tadi ada analisis ekuitas. Jadi gambaran secara umum proses analisis bisnis itu meliputi hal ini. Yang pertama, analisis strategi dan lingkungan bisnis. Di sini meliputi dua hal, analisis industri dan analisis strategi. Untuk analisis industri, itu kita mulai dari accounting analysis. Accounting analysis bagaimana maksudnya? Misalkan gini, kita tadi mau berinvestasi pada perusahaan tambang misalkan. Nah, kita mau memutuskan apakah perusahaan tambang A atau tambang B yang mau kita kasih investasi atau yang mau kita beli sahamnya. Nah, itu kita tidak bisa langsung memutuskan, dari current asset rasionya bagus perusahaan A. Kita harus lihat dulu kebijakan akuntansinya. Jangan-jangan metode persediaannya beda. Satunya FIFO, satunya LIFO. Sehingga laba dari kedua perusahaan itu tidak bisa diperbandingkan. Atau nilai persediaannya tidak bisa diperbandingkan. Sehingga apa? Current rasionya tidak merefleksikan pembandingan kedua perusahaan itu secara tepat. Nah, gimana caranya? Maka ketika kita ingin memutuskan untuk investasi pada perusahaan apa, misalkan ada dua perusahaan tambang yang mau kita beli sahamnya, perusahaan A dan perusahaan B. Kita akan melakukan analisis kebijakan akuntansinya. Apakah metode persediaannya dari A sama B sama? Kalau sudah sama, apakah kebijakan terhadap pengelolaan kasnya sama? Nah, kalau misalkan nggak sama, itu secara akuntansi kita rekonstruksi kembali, kita susun ulang laporan keuangannya dengan menggunakan standar akuntansi yang sama. Sehingga nanti ketika kita melakukan pembandingan, itu hasilnya akan merefleksikan kondisi pembandingan yang sebenarnya. Nah, setelah melakukan analisis mengenai akuntansi, kebijakan akuntansinya, baru kita bisa melakukan analisis keuangan. Nah, analisis keuangan ini meliputi analisis profitabilitas, kemudian analisis arus kas, ada analisis resiko. Nah, setelah kita melakukan analisis keuangan, barulah kita bisa melihat perspektif dari perusahaannya. Prospek ke depannya bagaimana? Apakah perusahaan itu potensial apa tidak? Disinilah kita bisa menentukan nilai intrinsik dari perusahaan. Nah, dari risiko yang dihadapi dari kegiatan analisis finansial tadi, kita juga bisa melakukan estimasi mengenai biaya modal perusahaan. Struktur modalnya gimana? Lebih banyak utangnya? Apa lebih banyak ekuitasnya? Biaya modalnya bagaimana? Jadi, semakin tinggi resiko perusahaan, maka biaya modalnya akan semakin tinggi. Contohnya apa? Misalkan gini, kalau kita mau investasi di perusahaan yang bagus, dia itu orangnya jujur, terus kita udah tahu kalau dia itu kaya, asetnya banyak, dia pinjam uang ke kita, kita ya percaya aja, nggak usah kasih jaminan. Orang itu juga rumahnya deket sama kita lihat, oh asetnya banyak, dia pekerjaannya bagus, bonafit. Maka ketika dia mengajukan pinjaman, kita nggak perlu bunga, nggak perlu agunan. Nah, tapi kalau misalkan udah kita nggak terlalu kenal sama orangnya, terus kita belum tahu sifat kesehariannya, kita juga tidak terlalu dekat, terus lihat aset-asetnya tidak terlalu banyak,
kemudian orang itu pinjem, misalkan pinjem uang, kita kan juga menimbang-nimbang ya, aduh ini nanti orangnya benar apa enggak ya. Nah, ketika ada risiko, maka kita kan boleh dipinjemin, tapi saya minta jaminan ya, seperti itu. Itu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita lanjut untuk membahas prosesnya itu tadi satu persatu. Nah, mulai dari analisis akuntansi. Jadi, analisis akuntansi itu adalah proses untuk mengevaluasi dan menyesuaikan laporan keuangan untuk merefleksikan realitas ekonomi secara lebih baik. Kenapa? Seperti yang saya singgung tadi, ini tujuannya untuk meminimalkan masalah keterbandingan antar perusahaan dan antar waktu. Maka dari itu, ketika perusahaan itu menetapkan bahwa perusahaan ini menggunakan FIFO, maka harus konsisten, tidak boleh tahun ini menggunakan FIFO, tahun berikutnya menggunakan LIFO, tahun berikutnya lagi beda lagi, itu tidak boleh. Kenapa? Ketidakkonsistenan itulah yang mengakibatkan masalah keterbandingan. Kenapa? Kalau misalkan tidak bisa diperbandingkan, berarti kita tidak bisa mengevaluasi apakah kinerja perusahaan itu baik, apakah kinerja itu perusahaan itu menurun, seperti itu. Terus kemudian ada masalah distorsi juga. Distorsi ini lebih kepada masalah akuntansi. Ada misalkan kesalahan estimasi dari manajer. Nah, kesalahan estimasi dari manajer ini contohnya misalkan aset tetap disusutkan 5 tahun, ternyata baru 4 tahun udah rusak. Nah, itu juga ada resiko akuntansi. Ada juga earning management yang biasanya kita bahas mengenai creative accounting dan lain-lain. Ada juga perubahan standar akuntansi. Itu juga mengakibatkan distorsi. Untuk itulah kita harus melakukan analisis akuntansi terlebih dahulu sebelum melakukan analisis laporan keuangan ataupun analisis finansial. Nah, kalau dari sisi akuntansinya tadi sudah, barulah kita melakukan analisis finansial. Nah, analisis finansial ini adalah proses untuk mengevaluasi posisi keuangan dan kinerja perusahaan menggunakan laporan keuangan. Nah, inilah yang biasanya sering digunakan bagi investor, analis, ataupun kreditur secara umum. Nah, di sini meliputi 3 hal ya. Analisis profitabilitas itu biasanya mengevaluasi ROI-nya. Terus kemudian analisis resiko bisa juga untuk mengevaluasi risiko, seberapa berisiko sebuah perusahaan itu, dan untuk mengevaluasi rating kreditnya. Jadi semakin tinggi ratingnya maka dia semakin dipercaya. Kalau semakin rendah rating kreditnya maka semakin berisiko. Nah, yang selanjutnya adalah analisis arus kas. Analisis arus kas ini digunakan untuk mengevaluasi sumber dan penggunaan dana perusahaan. Nah, dari ketiga analisis ini, alat yang biasa dipakai itu adalah analisis rasio dan analisis arus kas. Nah, terus selanjutnya adalah analisis prospektif. Analisis prospektif digunakan untuk melakukan peramalan kegiatan di masa yang akan datang. Nah, peramalan ini digunakan untuk melihat potensi dari perusahaan. Jadi di sini
kita bisa melakukan analisis dari strategi dan lingkungan bisnisnya, menganalisis akuntansinya, kemudian menganalisis laporan keuangannya atau aspek finansialnya sehingga menghasilkan nilai intrinsik dari perusahaan. Nah, kenapa seperti itu? Kenapa kita harus melakukan analisis? Karena aktivitas bisnis yang sangat dinamis. Nah, sangat dinamis, maka kita akan melakukan cut off di periode tertentu, di salah satu periode. Jadi di sini ada kegiatan operasi, kemudian kegiatan investasi, kemudian ada kegiatan pendanaan. Ini selalu berkaitan sehingga kita akan melakukan analisis kinerjanya itu membandingkan antara periode awal periode dengan akhir periode untuk melihat dari dinamika bisnis yang terjadi, aktivitas bisnis yang ada, itu sebenarnya posisi perusahaan itu seperti apa. Nah, terus kemudian di sini aktivitas bisnis itu kita akan merencanakan tujuan dari perusahaannya itu. Aktivitas bisnis meliputi dari pricing, penetapan harga, taktik, strategi promosinya, proyeksinya, tantangan yang dihadapi dari perusahaan itu apa, peluangnya seperti apa, kinerja manajemennya bagaimana, kegiatan distribusinya perusahaan itu seperti apa, kemudian ini demand itu permintaan dari pasar itu seperti apa terhadap produk perusahaan, terus kemudian kompetisi yang ada itu seperti apa. Nah, jadi di sini aktivitas bisnis tadi ya meliputi 3 hal, financing, operating, terus kemudian satunya apa? Investing. Jadi ada 3 ya, financing, operating, investing. Nah, kita mulai bahas dari yang pertama, aktivitas pendanaan, financing activities. Jadi, aktivitas pendanaan itu ada 2 sisi. Ada dari sisi owner, pemilik, itu namanya ekuitas. Kalau dari bukan pemilik, namanya liabilitas atau kewajiban. Nah, dalam konsep perusahaan, ekuitas ini berarti bisa juga modal awal yang disetor dan ditempatkan penuh, atau bisa juga ditambahkan dengan saham yang beredar dijual. Terus kemudian kalau liabilitas itu berarti utang-utang jangka panjang yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, sedangkan aktivitas investasi ini itu bisa juga kita membeli sumber daya atau menjual sumber daya. Seperti yang kita ketahui dalam laporan posisi keuangan ada aktiva, ada pasiva. Seperti yang kita ketahui juga dalam persamaan dasar akuntansi, aset sama dengan utang ditambah modal. Aset itu adalah dari kegiatan investasi, modal ditambah utang atau utang tambah modal itu adalah aktivitas pendanaan. Jadi di sini kegiatan investasi sama dengan kegiatan pendanaan. Nah, ini ya. Jadi tadi aktivitas bisnis yang utama meliputi investasi, perencanaan, dan keuangan. Di sini untuk aktivitas investasi, aktivitas perencanaan, aktivitas finansial itu sebenarnya untuk apa sih perusahaan melakukan aktivitas itu? Untuk melakukan operasi. Operasinya untuk apa? Ini adalah pendapatan dan beban dalam rangka
menghasilkan barang dan jasa. Jadi, semua aktivitas yang dilakukan perusahaan ini, dia pasti akan memperoleh pendapatan dan juga mengeluarkan beban. Kenapa? Dari aktivitas operasi menjual barang dan jasanya. Nah, di sini jadi pada dasarnya di sini aktivitas dari bisnis itu direfleksikan dalam laporan keuangan. Nah, di sini kegiatan investasi ini ada tadi ya di sisi aset ya, ada kas, ada piutang, persediaan, kemudian ada sekuritas keuangan. Nah, untuk yang tidak lancar seperti tanah, bangunan, gedung, paten, investasi, seperti itu. Ini ada pada sisi aktiva di laporan posisi keuangan. Sedangkan planning, perencanaan operasi itu ada di laporan laba rugi. Meliputi apa saja kegiatan operasi itu? Penjualan, kemudian pembelian barang dagangan, pembayaran ongkos angkut pembelian yang akan direfleksikan dalam HPP, kemudian beban penjualan, beban administratif, beban bunga, kemudian beban pajak penghasilan, pada akhirnya akan menghasilkan pendapatan bersih. Di sini pendapatan bersih itu direfleksikan dalam laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi itu adalah pendapatan secara kas dan secara akrual. Nah, kalau pendapatan itu dipisahkan, kita hanya melihat pendapatan perusahaan secara kas itu adanya dalam laporan cash flow. Jadi sebenarnya laporan arus kas dengan laporan laba rugi itu sama. Bedanya hanyalah kalau arus kas itu pendapatan secara cash basisnya, kalau income statement atau laporan laba rugi itu basisnya akrual. Nah, selanjutnya aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan itu untuk yang pendanaan lancar itu hutang dagang, utang beban, utang gaji, utang PPh. Nah, untuk kegiatan yang tidak lancar itu meliputi obligasi, terus kemudian saham, laba ditahan, seperti itu. Nah, untuk liabilitas dan ekuitas ini direfleksikan dalam laporan posisi keuangan. Bisa juga dalam laporan perubahan ekuitas. Nah, masih ingat ya komponen dalam laporan keuangan. Yang pertama, laporan posisi keuangan. Yang kedua, laporan laba rugi. Yang ketiga adalah laporan perubahan modal. Yang keempat, laporan arus kas. Yang selanjutnya itu kalau ini kan secara kuantitatif, yang secara kualitatif adalah catatan atas laporan keuangan, penjelasnya. Nah, ini contoh laporan posisi keuangan. Nanti bisa dicek di bukunya. Ini ada laporan posisi keuangan dari perusahaan Colgate. Nah, kita akan bahas satu persatu. Laporan posisi keuangan seperti tadi dibahas di depan. Total investasi sama dengan total pendanaan. Jadi, ini seperti persamaan dasar akuntansi, aset sama dengan utang ditambah modal. Kita lihat ya. Di sini total aset merupakan total liabilities ditambah total shareholder equity. Itu maksudnya. Nah, ini contoh dari laporan laba rugi. Mulai dari penjualan, terus kemudian biaya
penjualan, terus kemudian jadi ini COGS ya harusnya, cost of goods sold. Jadi penjualan, HPP, dan selanjutnya sampai ketemu EPS. Nah, jadi komponen dalam laporan laporan laba rugi adalah revenue, pendapatan dikurangi HPP, COGS, sama dengan laba kotor. Laba kotor dikurangi biaya operasi. Biaya operasi ini biaya di luar pokok penjualan ya, seperti biaya listrik, misalkan biaya telepon, biaya asuransi, itu adalah beban operasi. Ini sama dengan laba operasi. Nah, terus yang selanjutnya di sini adalah contoh dari laporan perubahan modal. Nah, terus yang selanjutnya adalah statement of cash flow, laporan arus kas. Masih ingat ya, laporan arus kas itu ada 3 aktivitas utama. Yang pertama, aktivitas operasi, yang kedua, aktivitas investasi, yang ketiga adalah aktivitas pendanaan. Nah, aktivitas operasi inilah yang biasanya digunakan oleh analis untuk melihat bagaimanakah sumber kas yang dimiliki perusahaan dan digunakan untuk apa. Jadi kalau tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya laporan arus kas dengan laporan laba rugi itu sama-sama tujuannya untuk melihat berapa sih labanya. Kalau laporan arus kas secara cash basis, kalau laporan laba rugi secara akrual, itu dilihatnya dari sini, net cash flow from operating activities. Ini contohnya arus kas. Nah, tadi di samping laporan keuangan tadi ada beberapa tambahan yang ada dalam laporan keuangan. Nah, kalau di Indonesia ini biasanya disajikan dalam laporan tahunan. Di antaranya diskusi dan analisis manajemen. Biasanya paparan manajemen mengenai analisis ke depan itu seperti apa. Terus manajemen report, ini laporan manajemen apa yang dilakukan selama periode tertentu. Kemudian laporan dari auditor, apakah laporan keuangan yang disajikan itu sudah wajar tanpa pengecualian, atau wajar dengan paragraf penjelas, atau tidak wajar, atau yang lainnya. Terus kemudian ini ada catatan penjelas pada laporan keuangan CALK ya, catatan atas laporan keuangan. Ada juga informasi pelengkap lainnya. Nah, kalau proxy statement, jadi proxy statement itu adalah sebuah pernyataan yang disampaikan oleh manajemen dan direksi. Kalau di US itu proxy statement ini diwajibkan oleh SEC, di mana manajemen harus menyampaikan rencana keputusannya, misalkan rencana kegiatan operasional ataupun rencana-rencana lain yang akan diagendakan dalam RUPS. Jadi sebelum tutup bukunya kan Desember. Nah, September itu mereka akan memaparkan proksi kemungkinan langkah-langkah yang akan diambil dalam periode yang akan datang, yang rencananya akan dibahas di RUPS, seperti itu. Nah, terus selanjutnya untuk review analisis. Nah, analisis yang bisa kita lakukan untuk analisis finansial, salah satunya adalah analisis komparatif. Analisis komparatif itu membandingkan kinerja perusahaan, utamanya kinerja keuangan dari tahun ke tahun. Tahun pertama bandingkan dengan tahun kedua, tahun ketiga, dan seterusnya. Tujuannya ini adalah
untuk mengevaluasi dari konsekutifnya laporan keuangan. Jadi outputnya seperti apa? Outputnya itu bisa disajikan secara langsung, lebih cepat, terus kemudian kita bisa menganalisisnya lebih jauh menggunakan analisis trennya dari tahun 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Trennya kinerja perusahaan itu mengalami peningkatan atau tidak? Apakah ada peningkatan atau penurunan atau bagaimana? Nah, di sini jenisnya bisa tahun ke tahun untuk menganalisis perubahan, bisa juga indeks number trend analisis ini maksudnya dari beberapa tahun, misalkan 10 tahunan sekali untuk melihat apa trennya. Cuma kalau tahun 1 ke 2 kan kita hanya lihat naik, besoknya turun. Nah, trennya sepanjang misalkan 10 tahun itu naik turun terus, apa naik terus secara stabil, apa volatilitasnya tinggi, maksudnya naik turun. Nah, untuk seorang investor itu biasanya lebih cenderung yang smooth ya. Kalau naik step by step, atau dia kalaupun mendatar ataupun turun itu tidak terlalu signifikan. Tapi kalau tahun ini naik 100%, besoknya turun 200%, tahun depannya lagi misalkan naik lagi 300%, itu sangat berisiko. Mereka akan cenderung menghindari perusahaan-perusahaan yang seperti itu. Nah, ini contohnya komparatif. Jadi gini, ini ada 2 tahun, analisis komparatif itu dilakukan 2 tahun, terus kemudian kita bandingkan secara ini horizontal ya. Jadi analisis komparatif itu disebut juga dengan analisis horizontal. Jadi tahun yang sekarang dibandingkan dengan tahun lalu, terus kemudian kita hitung perubahannya itu berapa persen dibandingkan dengan tahun dasar. Ini namanya tahun dasar. Jadi 841 diperoleh dari mana? 12.238 dikurangi 11.397. Dapatnya 841. Persentase perubahan diperoleh dari mana? 841 dibagi dengan 11.397 dikalikan 100%. Nah, presentasenya ini positif apa negatif? Kalau negatif berarti tahun yang sekarang lebih kecil daripada tahun lalu. Tapi kalau posisinya positif, maka tahun yang sekarang itu lebih besar daripada tahun yang lalu. Nah, yang lebih bagus yang bagaimana? Yang positif apa negatif? Kita lihat dulu posisinya. Kalau pendapatan, maka lebih bagus kalau nambah kan? Tapi kalau posisi di beban, berarti lebih bagus kalau berkurang. Tandanya apa? Kalau bebannya berkurang, maka dia bisa mengoptimalkan atau menekan biaya-biaya yang ada dalam perusahaan. Namun demikian, ketika kita menekan biaya perusahaan, kita juga harus menganalisis dan mengevaluasi dampaknya. Jangan sampai kita menekan biaya pemasaran. Biaya pemasarannya dipangkas habis sehingga nanti target penjualannya tidak tercapai. Itu juga tidak bijak. Kita harus mengevaluasinya benar-benar secara komprehensif, melihat dari semua sisi perusahaan, mempertimbangkan potensinya bagaimana. Nah, itu yang tadi, yang pertama adalah analisis komparatif atau disebut juga analisis horizontal. Sekarang kita ke common size analysis. Common size analysis disebut juga dengan analisis vertikal. Nah, tujuannya apa? Untuk mengevaluasi dari laporan keuangan. Apakah ada markup atau enggak. Terus kemudian mengevaluasi laporan keuangan antar perusahaan. Kenapa? Kita tinggal tidak membandingkan secara komparatif. Kenapa langsung komparatif nggak bisa? Karena kemungkinan kebijakan akuntansinya beda. Maka dari itu kita
melakukan common size analisis. Perusahaan ini dianalisis common size, bagaimana hasilnya, perusahaan B dianalisis common size, bagaimana hasilnya, hasil analisis common size itulah yang akan diperbandingkan, itu juga bisa. Terus kemudian outputnya itu adalah proporsi dari aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Nih, contohnya common size yang common size itu ada salah satu titik poin, titik patokan yang dimana patokan itu dijadikan angka 100. Contoh, ini kalau kita menggunakan laporan laba rugi, maka common size-nya ini 100%-nya adalah masing-masing dari pendapatan. Pendapatan itu pasti 100%. Tapi kalau kita menggunakan dasarnya adalah laporan posisi keuangan atau neraca, maka 100%-nya adalah total aset. Seperti itu. Nah, ini nanti cost of sales misalkan 2 miliar misalkan COGS-nya. 2 miliar itu dibandingkan total pendapatan. Total pendapatannya misalkan 4 miliar, berarti 2 miliar dibagi 4 miliar. Pokoknya yang atas pendapatan itu dianggapnya sebagai 100%. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kalau kita menggunakan dasarnya adalah laporan perubahan modal. Laporan posisi keuangan atau neraca. Kalau laporan laba rugi, titik poin patokannya, dasarnya adalah pendapatan. Kalau kita menggunakan laporan posisi keuangan atau neraca, dasarnya adalah total aset dan total aktiva dan total pasiva. Nah, terus kemudian analisis yang selanjutnya adalah analisis rasio. Analisis rasio ini adalah mengevaluasi hubungan antara dua atau lebih items yang secara ekonomi itu saling berkaitan. Contohnya, current ratio. Rasio antara aset lancar dengan utang lancar. Kenapa? Karena ada kaitannya. Aset lancar itu berkaitan dengan kegiatan operasional. Dia membeli barang untuk diperdagangkan dari utang dagang. Utang dagang kemudian beralih menjadi persediaan dijual menjadi piutang, ada sebagian langsung menjadi kas, berarti di situ ada hubungan dong antara aset lancar dengan utang lancar. Nah, inilah yang disebut dengan analisis rasio. Jadi, menghubungkan antara item-item dalam laporan keuangan yang mempunyai hubungan ekonomis. Nah, outputnya adalah ekspresi matematika, relasi hubungan antara dua item tersebut. Bisa dalam bentuk persentase, bisa dalam bentuk angka. Nah, tapi kita harus lebih hati-hati. Kenapa? Kita harus melakukan analisis akuntansi sebelum kita melakukan analisis rasio. Kenapa? Misalkan perusahaan A, current rasionya perusahaan A dengan current rasio perusahaan B, oh ternyata bagusan current rasio perusahaan B. Oh ternyata setelah kita telisik lebih jauh, lah kok metode persediaannya beda. Maka dari itu, untuk analisis rasio kita harus hati-hati, harus melakukan analisis akuntansi lebih dulu sebelum kita melakukan analisis rasio. Terus kemudian, yang paling penting dalam analisis rasio bukanlah angkanya, tapi lebih kepada interpretasinya. Jangka panjang atau jangka pendek, pembandingnya apa, seperti itu. Nah, terus analisis yang selanjutnya adalah valuasi. Kalau valuasi ini tujuan utamanya adalah analisis bisnis. Jadi lebih kepada analisis pasar. Nah, tujuannya untuk melakukan estimasi dari nilai intrinsik di perusahaan, pada sebuah perusahaan. Basisnya, dasarnya adalah teori present value atau
time value of money. Jadi ini menggunakan anuitas. Nah, untuk valuasi ini ada debt valuation ataupun ada equity valuation. Nah, ini rumus yang digunakan. B itu adalah value dari obligasi pada suatu waktu. I adalah interest atau suku bunga. F ini principal payment, biasanya yang dihadapi, nilai yang dihadapi oleh pemegang utang itu atau kita sebagai penghutangnya. Nah, terus R itu adalah investor required interest rate, jadi yield to maturity-nya dari investor. Nah, sedangkan equity valuation, valuasi ekuitas itu V itu adalah value of equity sekuritas, jadi nilai dari sebuah ekuitas pada waktu tertentu. D itu adalah dividennya, K itu adalah biaya modal, E itu adalah expected dividend, dividen yang diekspektasikan akan diterima oleh pemegang saham. Nah, terus kemudian untuk valuasi modal itu kita juga bisa menggunakan free cash flow to equity model. Jadi ini digunakan untuk menganalisis sebenarnya arus kas bebas yang bisa dipakai oleh perusahaan itu berapa. Jadi FCF, free cash flow, adalah arus kas bebas pada periode tertentu, biasanya diperolehnya dari mana? Dari arus kas operasi dikurangi pengeluaran modal. K itu adalah biaya modal, E itu adalah ekspektasinya. Terus kemudian kita juga bisa menggunakan residual income. Nah, BV itu adalah book value, nilai buku dari perusahaan. RI adalah residual income. Itu diperolehnya dari mana? Net income. Net income itu dari laporan posisi laporan laba rugi ya. Laporan laba rugi dikurangi dengan nilai buku pada awal periode. Nah, terus kemudian K itu adalah cost of capital, E-nya adalah ekspektasi. Nah, dalam valuasi ini kita mengenal untuk melihat nilai intrinsik itu, kita mengenal teori pasar efisien. Jadi di sini ada 3 asumsi bentuk dari efisiensi pasar. Yang pertama yaitu tipe lemah, di mana harga saham itu hanya merefleksikan informasi pada periode sebelumnya. Jadi harga periode sebelumnya itu adalah tipe lemah. Untuk semi strong itu harga saham merefleksikan semua informasi yang disajikan secara publik. Jadi kalau ada laporan keuangan dirilis, ada press release di web, ada diskusi manajemen dirilis. Nah, semua informasi apapun yang dirilis oleh perusahaan secara publik mempengaruhi harga saham itu namanya semi strong. Tapi kalau yang bentuk ketiga, strong, itu adalah harga saham merefleksikan informasi baik yang diketahui secara publik ataupun informasi yang hanya diketahui secara privat, hanya diketahui oleh orang-orang tertentu, misalkan hanya di-share oleh manajemen perusahaan untuk internal saja. Nah, ketika harga saham merefleksikan informasi privat dengan informasi publik, maka itu adalah bentuk pasar yang kuat. Oke, mungkin itu saja dari pertemuan kita hari ini. Mohon maaf kalau banyak kekurangan dalam saya menyampaikan. Minggu depan kita akan mulai membahas bagaimana
kita minggu depan akan praktik ya, bagaimana melakukan analisis komparatif atau analisis horizontal, kemudian bagaimana melakukan analisis vertikal atau yang disebut dengan common size, kemudian bagaimanakah analisis rasio, bagaimanakah analisis akuntansi, dan yang lain sebagainya, itu akan kita perdalam pada chapter yang selanjutnya. Terima kasih untuk hari ini. Semoga tetap semangat belajar. Jangan lupa nanti dikerjakan kuis dan resumnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.